Sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang sudah didapat, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan yang berlebih-lebihan merupakan arti dari sikap qanaah. Apakah kita sudah memiliki sikap qanaah? Lalu, bagaimana ciri orang yang memiliki sikap qanaah? Yuk kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia. Alhamdulillah untuk kegiatan PJJ pekan ini kita masuk pekan ke-17. Semoga ayah bunda dan teman-teman selalu semangat untuk melakukan kegiatan. Untuk kegiatan pertama di pekan ke-17, teman-teman akan melakukan kegiatan bagaimana memahami sikap qanaah. Tujuan dari kegiatan ini semoga teman-teman yang pertama dapat mengetahui dan memahami apa itu sikap qanaah. Kemudian setelah teman-teman memahami sikap qanaah, teman-teman dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu qanaah? Menurut bahasa, qanaah memiliki arti merasa cukup atau rela. Sedangkan menurut istilah, qanaah memiliki arti merasa cukup dan rela menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang memiliki sikap qanaah sadar bahwa untuk mencapai suatu keinginan harus dilakukan dengan usaha. Lalu, seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki sikap qanaah? Ada 4 ciri yang dapat kita lihat orang yang memiliki sikap qanaah. Yang pertama, orang yang memiliki sikap qanaah, dia akan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Manusia seringkali merasa kurang dengan apapun yang telah dimiliki. Inginnya memiliki lebih dari yang sudah ada. Bahkan untuk sesuatu yang bukan kebutuhannya, hingga lupa bersyukur kepada Allah dan berbagi kepada sesama. Kemudian ciri yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Dengan bersyukur, manusia akan senantiasa ikhlas menerima segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Dan ciri yang ketiga, menjaga diri dari iri dan dengki terhadap sesama. Saat orang lain meraih kesuksesan atau mendapatkan sesuatu yang mungkin selama ini kita inginkan, kita tidak perlu merasa iri dan dengki. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rizki untuk kita semua. Dan ciri yang keempat, orang yang memiliki sikap qanaah, dia akan terbiasa dengan pola hidup sederhana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang hidup dengan kesederhanaan atau tidak bermewah-mewah. Baik, untuk lebih memahami bagaimana sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari, berikut kita akan simak bersama-sama contoh sikap qanaah yang terdapat pada kisah berikut ini. Kisah 2 orang paling miskin di kota Madinah. Alkisah, seorang pria asal Baghdad bernama Abdullah hendak menunaikan ibadah haji. Pamannya kemudian menitipkan uang sebanyak 10 dirham untuk disedekahkan di kota Madinah. Si paman berpesan kepada Abdullah, "Jika kau sudah sampai di kota Madinah, maka carilah keluarga yang paling miskin di sana. Berikanlah uang ini kepada mereka." Abdullah pun berangkat haji sambil membawa titipan sang paman. Lalu begitu sampai di kota Madinah, Abdullah segera bertanya kepada masyarakat setempat tentang orang paling miskin di kota Nabi tersebut. Abdullah lalu mendapat petunjuk untuk menuju sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal orang paling miskin di Madinah.
Pergilah Abdullah ke rumah tersebut. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara seorang wanita dari dalam rumah. Siapa Anda? Abdullah pun menjawab pertanyaan si wanita. Aku seorang yang datang dari kota Baghdad. Dititipkan uang padaku sebesar 10 dirham dan aku diminta untuk memberikannya sebagai sedekah untuk keluarga yang paling miskin di Madinah. Orang-orang menceritakan keadaan keluarga kalian kepadaku. Karena itu, ambillah uang ini. Namun ternyata wanita itu berkata, Orang yang menitipkan uang kepadamu memberi syarat keluarga yang paling miskin di Madinahlah yang berhak menerimanya. Keluarga yang tinggal di depan rumah kami lebih miskin dari kami. Berikan saja uang itu kepada mereka. Abdullah pun meninggalkan rumah tersebut. Lalu pergi ke rumah di depannya. Ia mengetuk pintu dan mendengar suara seorang wanita menjawab dari dalam rumah. Siapa Anda? Abdullah pun memberikan jawaban yang sama sebagaimana kepada wanita pertama. Aku seorang yang datang dari kota Baghdad. Dititipkan uang padaku sebesar 10 dirham. Dan aku diminta untuk memberikannya sebagai sedekah untuk keluarga yang paling miskin di Madinah. Orang-orang menceritakan keadaan keluarga kalian kepadaku. Karena itu, ambillah uang ini. Namun ternyata wanita kedua pun menjawab hal serupa dengan wanita pertama. Orang yang menitipkan uang kepadamu memberi syarat keluarga yang paling miskin di Madinahlah yang berhak menerimanya. Keluarga yang tinggal di depan rumah kami lebih miskin dari kami. Berikan saja uang itu kepada mereka. Abdullah pun kebingungan kepada siapa uang 10 dirham harus ia berikan. 10 dirham bukanlah uang yang sedikit dan Abdullah harus memenuhi amanah pamannya. Sementara dua keluarga miskin di Madinah justru saling memberi dan enggan menerima. Meski dalam kondisi ekonomi sulit, mereka tak sedikit pun memiliki sifat tamak pada harta. Mereka sangat membutuhkan uang tersebut, namun mereka tak rakus dan justru memikirkan orang lain yang juga kekurangan harta. Akhirnya Abdullah pun membagi uang 10 dirham tersebut menjadi 2. 5 dirham untuk keluarga pertama dan 5 dirham lagi untuk keluarga kedua. Barulah mereka bersedia menerimanya. Sifat dua keluarga miskin di kota Madinah tak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Mengingat tabiat setiap manusia pastilah menyukai harta. Namun, dua keluarga tersebut menjadi teladan yang sangat baik tentang sifat qanaah dan tidak tamak pada harta. Peristiwa tersebut terjadi di zaman yang belum jauh dari era Nabi, yakni era setelah tabi'in. Mereka masih memegang teguh ajaran Rasulullah agar tak rakus pada harta dan dunia. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian. Akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika perhiasan dunia dibentangkan, dijadikan berlimpah bagi kalian, sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian, maka kalian pun berambisi dan berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana mereka berambisi dan berlomba-lomba mengejarnya. Sehingga akibatnya dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dunia membinasakan mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dua keluarga miskin itu pun tinggal di kota Madinah, kotanya Rasulullah, tempat di mana orang-orang lebih dahulu beriman kepada sang Nabi. Mereka adalah keturunan kaum Ansor, sang pembela Rasulullah dan penolong kaum Muhajirin dari Mekah. Allah bahkan menyebutkan keutamaan warga Madinah dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka.
Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Demikianlah kisah dua orang paling miskin di kota Madinah. Semoga dari kisah tersebut teman-teman lebih memahami sikap qanaah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan yang akan teman-teman lakukan adalah yang pertama, teman-teman menyimak penjelasan dari ayah bunda mengenai sikap qanaah. Kemudian teman-teman dapat melakukan kegiatan literasi atau menyimak video mengenai kisah dua orang yang paling miskin di kota Madinah. Setelah itu, teman-teman melakukan kegiatan diskusi bersama ayah bunda dari kisah dua orang yang paling miskin di kota Madinah. Apakah terdapat sikap qanaah dari kisah tersebut? Kemudian, teman-teman melakukan kegiatan menjawab pertanyaan dari kisah tersebut yang terdapat pada lembar kerja yang sudah disediakan. Setelah itu, ayah bunda dapat mendokumentasikan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Demikian kegiatan untuk pekan ke-17 mengenai sikap qanaah. Terima kasih atas perhatian ayah bunda dan teman-teman semua. Semoga selalu semangat, sehat, dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.